memutuskan bertani organik karena pengen mendapatkan makanan yang sehat untuk keluarga saya. Karena saya sering khawatir ya kalau beli di pasar kok kayaknya ada sayuran yang berpestisida itu. Jadi saya jadi ragu-ragu. Akhirnya saya memutuskan untuk bertani organik. Kebetulan suami saya juga hobi berkebun. Jadi kita sama-sama kerjasama, sama-sama menyiram, sama-sama menanam. Jadi selalu happy aja. Pak, pinjem guntingnya, Pak. Mau motong ini. Ada yang kering-kering. Inilah kebun balkon kami. Di sini saya lagi berkebun sama suami saya. Yang suka bantuin saya menyiram dan menanam tanaman. Macam-macam tanaman saya itu ada sayur-sayuran, ada pohon cabai, pohon bayam, pakcoy, daun bawang, seledri, dan masih banyak lagi, dan sayuran-sayuran buah dan toga. Dan saya juga menanam bunga-bunga, itu tujuannya untuk menarik perhatian hama biar pindah ke bunga-bunga itu. Di sini saya berkebun secara organik yang tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari sehingga bisa mengirit uang dapur. Kendalanya berkebun di balkon ini yaitu tentunya ada ya, yaitu cara kita membawa tanah ke atas itu ya lumayan berat juga ya, tapi karena udah ada hobi dan suka niat baik ya enjoy aja kita mah, happy aja. Sebenarnya udah lama ya dari pindah ke sini saya udah suka berkebun, tapi cuma sekedar tanaman-tanaman hias saja. Selain itu saya kok pengen ya, saya kan datang ke nyari sayuran organik harus ke supermarket jauh itu. Itu pun nggak selalu dapat. Akhirnya kita memutuskan gimana ya kalau kita nanam tanaman organik sendiri. Perlakuan organik yang saya lakukan di kebun yaitu dengan cara membuat komposter dari limbah-limbah sayuran dapur, dan saya membuat pestisida dari lidah buaya, saya campur dengan daun pepaya atau daun sirsak sama bawang. Saya tidak menggunakan kimia sama sekali. Karena saya menanam tanaman organik, saya akan membuat pestisida organik juga yang bahan-bahannya dari kebun saya sendiri. Saya akan memetik lidah buaya. Nah, lidah buaya ini sangat bagus sekali untuk perekat hama. Sekarang saya mau panen daun pepaya. Ini daun pepaya ini karena pahit, makanya hama enggan.
Sekarang kita mau panen cabai untuk pestisida alami. Saya memutuskan bertani organik karena pengen mendapatkan makanan yang sehat untuk keluarga saya. Karena saya sering khawatir ya kalau beli di pasar kok kayaknya ada sayuran yang berpestisida itu. Jadi saya jadi ragu-ragu. Akhirnya saya memutuskan untuk bertani organik. Sekarang kita mau panen kunyit. Ini bahan-bahannya udah lengkap. Sekarang kita bikin pestisida organik. Nah, ini difermentasi dulu secara semalaman baru bisa diaplikasikan. Ini contohnya yang udah jadi, tinggal kita semprotkan ke tanaman. Nah, ini setelah difermentasi semalaman baru kita bisa aplikasikan. Ukurannya takarannya 1:10. Sekarang bisa kita aplikasikan. Dengan pestisida alami ini kita bisa mengurangi hama. Awal saya berkebun yaitu karena hobi dan ingin memanfaatkan lahan sempit. Selain itu untuk penyejuk rumah dan memenuhi kebutuhan dapur sehari-hari yang kita sesuaikan dengan lahan kita. Sekarang hari ini saya mau panen terong, mau masak untuk keluarga. Nah, panen terong sudah, sekarang kita mau panen cabai. Saya tertarik berkebun udah sejak kecil sebenarnya ya. Kalau mungkin karena saya dari kampung, orang tua saya juga petani. Jadi dari kecil saya udah biasa berkebun. Dan di sini pun jadinya ada hati yang ingin menggerakkan, kok pengen dari dapat udara segar gitu di kota ini. Nah, kita sekarang mau bikin infus water, kita mau panen daun mint. Kalau di kampung kan kita ada halaman ya yang cukup luas juga ya untuk nanam sayur-sayuran. Terus kita kan di sini kan nggak ada lahan, makanya kita kenapa nggak kita ciptain aja lahan untuk nanam itu, nggak harus tanah langsung, kita bisa menggunakan tambulapot atau barang-barang bekas dari sisa minyak goreng, plastik minyak goreng juga bisa sih sebenarnya kita bikin itu. Sekarang kita mau panen bawang merah. Ini dengan pot sekecil ini kita bisa panen bawang merah.
nggak nyangka ya, dengan pot sekecil ini kita bisa panen bawang sebanyak ini. Nah, ini bawang merah yang usianya 1,5 bulan. Kalau mau yang lebih besar lagi, kita panen sekitar umur 3 bulan. Itu daunnya udah kering dan bagus. Kita metik jeruk sekarang. Untuk hasil panen untuk sayur-sayuran sementara masih kita konsumsi sendiri ya, dan sebagiannya kita pakai makan-makan bersama kalau waktu kerja bakti sama ibu-ibu sini. Cuma yang udah ini baru lidah buaya doang yang dijual ada agen ya, yang Mbak Yuni ngambil sendiri, yang per bulannya kita baru manennya. Khusus lidah buaya ini setiap bulannya kita udah memanen kurang lebih 70 kilo dan diambil oleh teman saya yang memasarkannya. Sebenarnya saya berkebun ini nggak ada niatan untuk jualan sekali, tapi karena ada yang tertarik, ya monggo aja. Ini hasil panen kita, sekarang mau kita olah di dapur. Cara saya membagi waktu antara berkebun dan mengurus keluarga yaitu kalau pagi setelah sholat subuh itu saya jalan sebentar terus langsung ke kebun aja untuk mengecek tanaman atau menjabut rumput selama 1 jam itu kira-kira. Habis itu baru saya melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari. Untuk sorenya sepulang aktivitas kita menyiram tanaman, kita sempetin untuk menyiram tanaman dan lihat-lihat tanaman. Jadi kita sebagai ibu rumah tangga itu sangat bisa sekali ya untuk berkebun. Dengan berkebun kita bisa mendapatkan makanan sehat. Dapat hematnya, dapat sehatnya. Lagi milah-milah sampah ini kita kumpulin sama warga, setiap bulannya diambil oleh pengepul. Selain berkebun saya juga memilah sampah, yaitu ada sampah organik dan sampah anorganik. Untuk sampah organik kita buat kompos, dan untuk sampah anorganik kita setor ke bank sampah. Jadi di Kelurahan Kunciran Indah, khususnya RW 2 ini juga ada bank sampah asri. Kita memilah-milah sampah, kita sesuaikan dengan jenisnya supaya lingkungan kita menjadi bersih, nyaman, dan asri. Dan untuk sisa dapur tadi kita kumpulkan, nggak saya buang, mau saya bikin kompos. Cara membuatnya yaitu ini kemarin saya udah buat 1 minggu kemarin, udah saya isi dari tanah yang nggak kepake. Kemarin ini tempatnya kan masih kosong, saya isi tanah dulu sedikit,
Terus baru saya campur sama daun-daun sama ini sisa sampah-sampah ini. Sampah dapur itu sangat bagus sekali ya, saya lihat untuk kesekian sampah-sampah ya, sampah komposter kan ada aerob, anaerob sama isi kompos. Itu saya mengolah dari sisa-sisa dapur itu sangat berguna sekali, itu menjadi sumber daya yang bagus sekali untuk tanah dan lingkungan kita. Makanya mulai dari hari ini mari kita ciptakan untuk kebaikan kita lebih bijak dalam mengolah sampah. Nah, larutan ini fungsinya untuk mempercepat proses penguraian. Kita aduk lagi sampai rata. Nah, lalu kita tutup, kita tunggu selama 1 bulan. Tapi tiap hari saya aduk biar nggak bau. Ini di bawahnya juga ada air lendinya, itu bagus sekali. Dan inilah hasilnya setelah 1 bulan yang kita panen. Nah, setelah seperti ini langsung bisa kita aplikasikan ke tanaman. Kalau di tanah kan otomatis langsung dapat makanan banyak ya. Kalau di pot itu kan kita harus ngasih makanan. Semua saya usahakan untuk organik. Ya pokoknya dari misalnya ini daun-daun kering kita pakai lagi untuk kompos. Pokoknya yang kita hasilkan dari bumi ya kita kembalikan ke bumi lagi dah. Dukungan saya sih 100% ya, karena ini kegiatan yang positif gitu. Dari mulai awal angkat tanah dari bawah, kemudian dari proses menanam, proses memberi pupuk, kemudian juga proses menyiram, dan juga proses mencabuti rumput. Kita lakukan berdua. Kemudian kalau pas anak-anak kosong nggak ada kegiatan, anak-anak kita didik untuk yuk berkebun. Biar dari kecil itu ya kita ajarin lah untuk menghidupkan lingkungan, gitulah, untuk senang dengan lingkungan. Menurut saya sayuran organik yang ditanam sendiri itu lebih segar, lebih higienis, lebih manis, seperti yang menanam gitu. Membangun kebun di balkon ini tentu saja ada kendalanya ya. Kendalanya yaitu waktu kita mau mengangkat tanah ke atas itu, kita otomatis kan ya capek. Tapi karena kita udah hati kita itu udah niatnya udah senang, udah hobi, jadi capek itu udah nggak terasa lagi. Kebetulan suami saya juga hobi berkebun, jadi kita sama-sama kerjasama, sama-sama menyiram, sama-sama menanam. Jadi selalu happy aja. Saat ini saya mau menunjukkan cara menanam lidah buaya. Lidah buaya ini kalau sudah besar akan tumbuh tunas-tunas yang kecil-kecil, yang banyak. Nah, untuk bisa berkembang dengan baik, tunas-tunas itu harus kita pisahkan dengan induknya. Nah, sekarang kita pindahkan ke pot. Nah,
Ini media tanamnya sudah kita campurkan pupuk kandang, sekam bakar dan tanah. Jadi bisa langsung buat nanam lidah buaya. Lidah buaya ini sudah kita pindah tanam, mudah-mudahan nanti bisa tumbuh dengan maksimal dan akan kita perbanyak lagi karena memang sudah ada teman yang membutuhkannya. Bisa dijadikan buat minuman dan lain-lain. Jadi dampak berkebun ini yang saya rasakan lebih asri aja ya. Jadi ada burung-burung pada datang, ada kupu-kupu banyak. Kita lihat bunga-bunga kok cantik-cantik, itu hati menjadi adem, senang. Ada udara segar, sejuk, sehingga tetangga-tetangga saya juga ikut menanam tanaman. Jadi kita bersama-sama menghijaukan lingkungan. Jadi kebun saya ini juga sering dikunjungi oleh berbagai pihak, yaitu dari FKTS, dari Dinas Ketahanan Pangan, sebagai motivasi untuk warga, terutama Kota Tangerang, supaya bisa ikut berkebun seperti saya. Jadi untuk teman-teman, jangan ragu untuk berkebun. Sebesar apapun tuh lahan kita, meskipun itu lahan sempit, bisa kita siasati. Misalnya kita bisa menggunakan pot atau vertical garden. Ini contohnya seperti saya, karena saya juga nggak punya lahan, saya gunakan pot-pot, tabula pot. Dan saya bisa menanam ratusan tanaman. Harapan saya lewat aksi berkebun ini yaitu ingin mendapatkan makanan yang sehat, mengajak warga biar bisa menanam bersama-sama dan mendapatkan udara sejuk sehingga lingkungan kita menjadi asri dan nyaman.